Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulkia. Di sini saya membahas tentang perkembangan ilmu biologi ditinjau dari pengetahuan barat maupun Islam. Nah, biologi itu sendiri merupakan ilmu yang membahas mengenai asal-usul makhluk hidup dan penciptaannya, serta klasifikasi dan susunan makhluk itu sendiri, serta fisiologis maupun morfologis dari makhluk hidup itu. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu terdapat beberapa teori, barat maupun Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan ilmu biologi ditinjau menurut pengetahuan barat. Di sini ada teori abiogenesis, ada biogenesis, ada omnivore exovo dan omnivore exivo, serta yang terakhir ada teori evolusi kimia. Yang pertama kita akan membahas tentang teori abiogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles yang menerangkan bahwa makhluk hidup itu terjadi dari benda tak hidup atau benda mati dan berlangsung secara spontan. Makanya disebut dengan generation spontanea, karena pada dasarnya menurutnya bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup. Dasar dari Aristoteles ini adalah dia pernah melakukan sebuah percobaan di mana dia memasukkan sebuah tanah dan air dan kemudian direndam. Ternyata setelah beberapa saat muncullah sebuah cacing. Nah, dari situ dia berpendapat bahwa makhluk hidup itu, yaitu cacing itu, berasal dari rendaman tanah dan air tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah ilustrasi dari percobaan John Needham, di mana John Needham ini merupakan seorang ilmuwan Inggris yang mendukung teori abiogenesis ini. Dia melakukan sebuah percobaan dengan memanaskan kaldu atau air bekas rebusan daging, dan kemudian kaldu ini dibiarkan sampai dia keruh. Kemudian setelah keruh, dia melihat ternyata sudah ada mikroba, di mana mikroba ini adalah sebuah makhluk hidup yang ukurannya itu sangat kecil-kecil. Nah, dari situ dia mendukung teori abiogenesis ini, bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Bukan makhluk tak hidup, tapi benda tak hidup. Namun, setelah beberapa waktu, teori ini kemudian disanggah oleh teori biogenesis yang dikemukakan oleh Francisco Redi, Louis Pasteur, dan Lazzaro Spallanzani. Nah, mereka ini berpendapat bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda tak hidup, namun makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Karena mereka sudah melakukan beberapa percobaan masing-masing. Namun, di dalam TPT ini kami hanya menyajikan satu percobaan saja, yaitu dari Redi. Jadi di sini ada teori biogenesis yang dikemukakan oleh Francisco Redi. Nah, di sini dia membuktikan bahwa belatung pada daging itu berasal dari induk lalat yang bertelur di daging tersebut. Nah, jadi di sini ada 3 botol ya, ada 3 botol atau 3 toples. Anggap aja ini ada toples A, ini toples B, dan ini toples C. Nah, pada toples A ini dia steril dari kuman, serta kita isi sepotong daging mentah dan kemudian ditutup rapat. Nah, sedangkan toples B, dia steril dari kuman, diisi sepotong daging mentah juga, dan ditutup dengan kain kasa. Sedangkan toples C, itu steril dari kuman, diisi sepotong daging mentah, dan dibiarkan terbuka. Kemudian, ketiga toples ini dibiarkan selama beberapa hari, dengan kondisi yang berbeda, yaitu ada yang steril dari kuman, kemudian ada yang ditutup dengan kain kasa, dan ada yang dibiarkan terbuka. Nah, setelah beberapa hari, hasil percobaannya adalah pada toples A ini tidak terdapat belatung sama sekali. Sedangkan pada toples B terdapat belatung di atas kain kasanya atau di permukaannya. Nah, sedangkan pada toples C terdapat banyak belatung di daging. Nah, dari sini Francisco Redi menyatakan bahwa belatung itu berasal dari lalat yang hinggap di daging untuk bertelur. Nah, makanya dari sini dia menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya, bukan berasal dari benda yang mati seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, dari teori inilah kemudian berkembang teori baru, di mana teori baru ini berasal dari anggapan modern. Teori ini beranggapan bahwa
makhluk hidup itu berasal dari telur dan semua telur berasal dari makhluk hidup. Nah, makanya teori ini disebut dengan teori omne vivum ex ovo dan omne opum ex vivo. Nah, jadi dia berpendapat pada intinya itu makhluk hidup berasal dari telur, ataupun setiap telur berasal dari makhluk hidup, ataupun yang berarti setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Yang keempat adalah teori evolusi kimia. Teori ini dikemukakan oleh Howard Urey pada tahun 1893, yaitu seorang ahli kimia dari University of Chicago. Dengan teori Urey-nya, dia berpendapat bahwa bumi itu kaya akan molekul-molekul seperti CH4 atau metana, NH3 atau amonia, serta H2 atau hidrogen. Unsur-unsur tersebut akan membentuk asam amino yang merupakan komponen penting dari protoplasma yang merupakan substansi dasar sel makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu terdiri dari sel-sel, dan setiap sel itu terdiri dari protoplasma dan lain-lain. Yang protoplasma itu merupakan dasar dari sel tersebut. Nah, makanya dia mengemukakan teori ini. Untuk lebih jelasnya, di sini ada ilustrasi singkat mengenai teori dari Urey ini. Jadi kita anggap di sini ada air, ada metana, kemudian ada amonia, serta ada hidrogen di dalam sebuah tabung. Kemudian keempat senyawa ini kita beri loncatan listrik, karena sebenarnya dia menggunakan halilintar atau sinar kosmik dari bumi. Nah, jadi si Urey ini menggunakan loncatan listrik sebagai pengganti dari halilintar tersebut. Nah, setelah diberi loncatan listrik, ternyata reaksi dari keempat senyawa ini membentuk sebuah asam amino, yaitu formaldehid dan kawan-kawan. Ilmu sains dinilai sebagai teori-teori yang dikumpulkan manusia melalui suatu proses pengkajian, observasi, serta analisis. Nah, gejala-gejala alamiah tersebut dianalisis dan disebut dengan intizar, yaitu suatu kajian yang ada hubungannya dengan nazar, yaitu suatu bunyi yang dekat artinya dengan nalar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sains itu merupakan ilmu yang bisa dinalar, namun sebelumnya sudah diintizar terlebih dahulu atau dianalisis terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah teori-teori baru. Dan dalam Islam intinya itu seluruh ilmu adalah dari Allah. Dan kita sebagai manusia hanya bertugas untuk menggali serta meneliti ilmu-ilmu tersebut agar kemanfaatannya diperoleh. Menurut Rachmeyer, sejarah perkembangan ilmu fisika dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, dimulai dari zaman prasejarah sampai tahun 1950-an. Pada periode pertama ini dikumpulkan berbagai fakta fisis yang dipakai untuk membuat perumusan empirik. Dalam periode pertama ini belum ada penelitian yang sistematis. Yang kedua, dimulai dari tahun 1550-an sampai tahun 1800-an. Pada periode kedua ini mulai berkembang metode penelitian yang sistematis. Dengan Galileo dikenal sebagai pencetus metode saintifik dalam penelitiannya. Lalu, periode yang ketiga dimulai dari tahun 1800-an sampai 1890-an. Pada periode ini diformulasikan konsep-konsep fisika yang mendasar pada sekarang yang kita kenal dengan sebutan fisika klasik. Dalam metode ini pula fisika berkembang dengan pesat, terutama dalam mendapatkan formulasi-formulasi umum dalam mekanika, fisika panas, listrik magnet, dan gelombang yang masih terpakai sampai saat ini. Jauh menurut pengetahuan Islam, pada abad keempat Kairo oleh Ibnu al-Manazir, The Shorus Optical, yang menerapkan metode eksperimental dan untuk mempelajari fenomena cahaya. 2 abad kemudian di Persia, Qutb al-Adin Asy-Syirazi dan muridnya Kamal ad-Din al-Fariri menulis kitab Al-Manadir
Mereka menjelaskan tentang pembentukan pelangi yang disebabkan oleh paraksi dan refleksi. Bidang tentang hal yang sama, kaum muslimin meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an merupakan kalamullah. Pengetahuan tentang zat, energi, ruang waktu, dan interaksi benda-benda di alam ini sering disebut dengan fisika. Untuk ilustrasi, ada 3 contoh di sini. Yang pertama, teori bahwa besi magnet dapat digunakan sebagai pembangkit energi yang tak ada habisnya, dengan dalil yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi, di dalamnya terdapat kekuatan yang hebat yang ia tafsirkan sebagai energi. Yang kedua, teori 7 lapis atmosfer, karena dikatakan hujan turun dari langit, sedangkan Allah menciptakan 7 langit, sehingga hujan itu terjadi pada lapis langit yang pertama. 2 abad Yang C. Perkembangan ilmu kimia ditinjau menurut pengetahuan Barat dan Islam. Kimia merupakan ilmu yang membahas mengenai zat-zat yang terkandung dalam sebuah benda dan reaksinya. Dalam ilmu pengetahuan, aplikasi ilmu ini tidak asing lagi, misalnya dalam Perang Dunia, biasa dijadikan sebagai ilmu untuk membuat senjata yang bersifat gas. Yang pertama, perkembangan ilmu kimia ditinjau menurut pengetahuan Barat. Masyarakat primitif tak dapat mengatasi kekuatan alam yang membawa bencana, seperti wabah penyakit, gempa, banjir, dan lain-lain. Akibatnya, sesuatu yang menurut perkiraan mereka merupakan penyebabnya harus dipuja agar bencana itu tidak terulang. Pada abad pertengahan, sikap yang demikian itu beralih menjadi mistik. Para ahli kimia beranggapan bahwa dengan kekuatan gaib, tembaga misalnya, dapat diubah menjadi emas. Suatu penemuan yang pada zaman itu umumnya dapat diterima pada generasi berikutnya, sehingga pengetahuan yang mereka peroleh tidak memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu pada akhir abad ke-17. Ilmu kimia berkembang sebagai ilmu pengetahuan setelah Antoine Lavoisier melalui metode yang dikenal sebagai metode ilmiah, yakni metode dengan pengamatan-pengamatan menghubungkan kenyataan, mengemukakan perkiraan, menguji perkiraan, dan percobaan selanjutnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Dengan hal ini, Lavoisier menyelidiki secara kuantitatif pembakaran zat-zat seperti besi, timah, dan sebagainya. Ternyata pembakaran mempunyai massa lebih besar daripada zat semula, sedangkan tekanan udara dalam tabung tempat pembakaran itu dilaksanakan menjadi berkurang. Ini berarti ada sesuatu dari udara yang bersenyawa dengan zat yang dibakar. Lavoisier menarik kesimpulan bahwa pada pembakaran ada sesuatu zat diambil dari udara. Yang kedua, perkembangan ilmu kimia ditinjau menurut pengetahuan Islam. Selain berjasa mengembangkan fisika dan astronomi, Al-Khazimi juga turut membesarkan ilmu kimia dan biologi. Secara khusus, dia menulis tentang evolusi dalam kimia dan biologi. Dia membandingkan transmutasi unsur dengan transmutasi spesies. Secara khusus, Al-Khazimi juga meneliti dan menjelaskan definisi berat. Kemudian, seiring berjalannya waktu dalam Islam, muncullah alkimia, yaitu ilmu yang menggabungkan antara spiritual, kerajinan, dan sifat-sifat magis dengan keadaan unsur-unsur alam, khususnya dalam pengolahan logam dan obat. Tokoh-tokoh yang memberi karakteristik alkimia Islam adalah Jabir bin Hayyan, Ar-Razi, dan Izz al-Din al-Jaldaki. Alkimia sebagai bagian dari khazanah sains Islam juga mulai kehilangan daya pikat spiritualnya. Secara perlahan, alkimia mulai beralih fungsi dan kajiannya ke arah ilmu kimia. Dan memasuki abad ke-17, kimia mulai dikenalkan di beberapa universitas di Eropa sebagai cabang dari ilmu pengetahuan alam, seperti halnya fisika, anatomi, dan botani. Secara bertahap, konsep-konsep baru berkemunculan seiring dengan semangat pesatnya kemajuan sains dan teknologi di Barat telah menghasilkan sebuah kimia baru, yang dimana teori-teori telah diupayakan utilitasnya secara penuh untuk kemudahan kehidupan manusia.